Saat lo PDKT sama cewek, lo udah ngasih segalanya buat dia. Waktu, tenaga, perhatian, bahkan harga diri. Tapi ujung-ujungnya, cewek ini malah milih cowok yang bahkan cuek setengah mati. Sakit, ya itu jelas. Tapi ini bukan soal nasib, bro. Tapi ini soal gimana caranya kalian bermain game romansa. Tanpa lo sadari, kadang cewek itu bisa mulai kepikiran tentang lo lebih sering dari biasanya, tapi kalian gak pernah sadar. Bahkan, platform seperti game online, TikTok, dan Instagram juga melakukan prinsip ini. Jadi prinsipnya adalah semakin dia enggak dapat validasi dari kalian, maka semakin cewek ini berusaha untuk mendapatkan validasi itu sendiri. Tapi dengan cara lo sebagai pencetusnya. Cewek secara naluriah dari zaman batu sampai zaman sekarang selalu tertarik sama cowok yang dominan, yang punya nilai, yang menjadi pusat perhatian, bukan yang minta perhatian. Zaman dulu cewek itu tertarik pada laki-laki yang bisa bertahan hidup, yang punya kekuatan, dan yang dihormati sama kelompoknya. Bukan yang sibuk untuk mencari validasi. Makanya kalau kalian masih punya pemikiran bahwa gue harus ngejar dia biar dia tahu kalau gue serius, maka itu adalah sebuah kesalahan, bro. Cewek bisa aja luluh kalau kalian kejar, tapi bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Bisa dibilang cewek itu ketika lo kejar-kejar, dia menerima lo itu bukan karena dia suka sama lo, tapi kebanyakan karena cewek pengen memanfaatkan kebaikan kalian. Dan hubungan yang lahir dari rasa kasihan, kemudian rasa memanfaatkan, gak akan pernah bikin kalian bahagia. Nah, kali ini gue akan membagikan teknik psikologis yang bisa bikin cewek ngejar kalian duluan tanpa kalian harus minta-minta. Yang pertama adalah kalian harus fokus sama diri kalian sendiri. Tapi di sini kalian itu harus fokus untuk membuat diri kalian itu makin berharga. Orang yang sibuk membangun hidupnya secara nggak langsung akan jadi magnet buat orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita menganggap orang yang punya arah dan tujuan hidup itu pasti berharga, bro. Orang yang punya nilai, orang yang punya daya tarik atau karisma. Banyak penelitian membuktikan kalau orang yang punya tujuan yang jelas, yang spesifik, yang menarik secara sosial dan emosional akan lebih disukai sama cewek. Jadi cewek itu akan suka sama cowok yang tahu arah hidupnya, yang punya cita-cita, yang punya visi ke depan. Masalahnya banyak sekali cowok-cowok yang ketika PDKT malah dia itu berubah arah. Sebelum PDKT dia ini udah rajin, mungkin rajin nge-gym, rajin olahraga. Tapi pas dia pacaran atau malah baru PDKT, dia malah gak jadi nge-gym. Olahraganya juga makin berkurang. Karena apa? Karena dia malah sibuk ngejar-ngejar cewek. Tadinya mungkin sebelum PDKT atau mengenal cewek, kalian itu sibuk untuk berkarya, kalian sibuk nyari pekerjaan, kalian sibuk untuk membangun karir. Tapi semenjak kalian kenal cewek, justru kalian malah tambah loyo. Bro, cewek nggak akan jatuh cinta sama cowok yang hidupnya berputar-putar alias di situ-situ aja. Jadi ketika cewek itu ngeliat lo mengejar mimpi-mimpi lo, biasanya cewek itu akan makin suka sama lo. Karena apa? Karena cewek itu punya indikator bahwa cowok yang keren adalah cowok yang punya masa depan. Salah satu tanda kalau lo punya masa depan adalah lo itu benar-benar pengen mencapai cita-cita kalian masing-masing. Teknik yang kedua adalah hadiah yang nggak terduga atau surprise. Tapi bentuknya nggak cuma sebatas kado ya. Tapi sederhananya kita akan ngasih sesuatu tapi ada maksudnya. Jadi kita ngasih hal manis tapi nggak setiap saat. Bisa dibilang kita itu ketika ngasih sesuatu ke cewek, entah pujian, entah kado, itu nggak secara terus-menerus tapi harus ada jeda. Kalau kalian tiap detik ngasih pujian, misalnya tiap pagi kalian bilang udah makan belum, tiap malam lo bilang met bubuk ya selamat malam,
Maka cewek itu kadang-kadang bosen. Karena apa? Karena lo mengulang kalimat yang itu-itu aja. Lo boleh aja ngasih pujian sama cewek, tapi kalau bisa setiap hari itu pujiannya beda-beda. Nah, kalau kalian ingin menerapkan teknik ini sebenarnya gampang. Misalnya gue kasih contoh. Pertama, kalian bisa puji cewek gitu secara terus-menerus. Tapi kadang-kadang lo itu cuek karena sibuk. Kadang-kadang lo itu mungkin cuman ngerit doang, kadang-kadang lo itu jutek. Jadi bisa dibilang kadang-kadang lo bener-bener aktif untuk memberikan pujian, tapi di sisi lain lo juga harus kasih jeda. Sehingga cewek akan mikir, kok hari ini lo berbeda ya? Kemarin dia manis banget, tapi kok sekarang cuek. Nah, sebenarnya kita ingin memunculkan hal seperti ini. Dari situ dia akan mulai memikirkan kalian. Bukan karena lo ngejar, tapi karena lo bikin cewek ini penasaran. Dan ketika cewek mulai memikirkan lo, maka itu bagus. Karena itu adalah salah satu tanda kalau cewek sudah menginvestasikan waktunya untuk kalian. Teknik yang ketiga adalah jadilah pria yang spesial. Lo pasti pernah kan pengen beli barang bukan karena butuh, tapi karena ada label limited edition. Nah, sebenarnya itu adalah efek psikologis, bro. Orang itu pengen sesuatu yang justru unik, langka, atau susah didapetin. Maka, lo itu juga harus menjadi cowok yang seperti ini, bro. Nah, gimana caranya menerapkan hal ini dalam romansa? Caranya adalah lo jangan selalu hadir di dalam kehidupannya cewek. Maksudnya adalah lo itu jangan ada 24 jam ke cewek. Artinya lo tuh harus punya kesibukan atau kehidupan kalian masing-masing. Tapi kalau cewek lagi butuh, urgent, nah lo bisa kasih. Tapi kalau cewek ini cuma drama-drama doang, ya lo nggak kasih. Lo harus punya kesibukan. Sehingga cewek ini mikir bahwa lo adalah seorang pria yang langka. Lo adalah pria yang unik dan spesial. Untuk mendapatkan perhatian lo itu susah. Sehingga cewek ini akan lebih tertantang untuk mendapatkan validasi dari kalian. Karena dengan kita ngasih ruang, ngasih jeda kepada cewek, di jeda itulah cewek itu bisa memikirkan dan kangen sama kita. Saat lo ngilang, lo itu harus punya progres. Misalnya lo itu ngilang karena lo kerja, lo olahraga, lo nge-gym, atau mungkin lo sedang melakukan kegiatan positif. Nah, itu yang gue maksud. Jadi jangan sampai lo itu ngilang karena ya lo ngeghosting, bukan seperti itu. Tapi lo itu ada kerjaan, lo itu ada sesuatu yang memang lo kerjakan. Sehingga cewek akan mikir bahwa lo itu adalah pria yang spesial. Karena apa? Karena ketika lo ngilang, lo itu ngerjain sesuatu, bukan ngilang karena ngeghosting. Teknik psikologis yang keempat adalah jadilah seorang pria yang tidak mudah ditebak. Pria yang tidak mudah ditebak itu maksudnya gimana, bro? Pria yang tidak bisa ditebak itu maksudnya bukan pria yang tiba-tiba ngilang, bukan. Tapi lo itu bisa memberikan sesuatu kejutan tanpa diduga-duga. Misalnya, lo tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lo kasih hadiah ke cewek. Tiba-tiba mungkin di malam hari lo itu mendatangi rumahnya dia atau kosannya dia. Sehingga gerak-gerik lo, langkah-langkah lo itu tidak mudah ditebak. Cewek itu nggak tahu lo langkahnya itu mau kemana atau gimana. Misalnya tiba-tiba lo ngajak dia ke pantai, lo tiba-tiba secara random ngajak dia mungkin dinner gitu. Sehingga cewek itu akan susah gitu nebak lo gitu. Tapi lo harus garis bawahi, bro. Dari semua teknik yang sudah gue berikan kepada kalian, jangan sampai kalian itu ketergantungan. Karena sepintar apapun lo bermain strategi atau bermain game romansa, kalau niat dasar kalian masih takut ditolak, masih needy sama cewek, masih baperan sama cewek, lo akan tetap bisa gagal dengan menggunakan teknik apapun. Ingat, bro, cewek itu nggak nyari cowok yang sempurna. Cewek itu nyari cowok yang layak dihargai. Yang dia tahu kalau dirinya itu sudah berharga.
Cewek itu bakal kagum sama cowok yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kesimpulannya adalah jangan pernah takut untuk menjadi cowok yang tegas dan juga dominan. Karena ketika lo tegas dan dominan, lo itu justru akan lebih karismatik di hadapan cewek. Lo juga jangan takut kehilangan cewek. Karena apa? Karena di luar sana banyak sekali cewek cantik yang menanti kalian. Hanya saja, kuncinya cuma satu, kalian jangan putus asa dan jangan berhenti berusaha. Kalau kalian mau instan gimana caranya PDKT, lo bisa baca ebook dari Pria Bertumbuh. Atau lo juga bisa konsultasi sama gue. Kalian bisa menghubungi gue di nomor WhatsApp yang ada di video ini. Kalau kalian ingin request topik video, kalian bisa komen atau langsung chat gue di WhatsApp. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.